Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem otot atau muscular system. Kami berasal dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Maulia Martin, ada Nadia Arifatunisa, dan Reza Putri Purba. Teori yang akan kami bahas meliputi pengertian umum sistem otot, perkembangan otot, anatomi dan struktur mikroskopis, dan anatomi perbandingan pada vertebrata. Pengertian umum. Otot merupakan alat gerak aktif, di mana jaringan otot ini merupakan jaringan yang mampu membantu otot untuk berkontraksi. Hampir semua sel otot berasal dari mesoderm. Nah, sel-sel ini mengalami diferensiasi melalui suatu proses pemanjangan sel secara bertahap dengan sintesis protein miofibril secara bersamaan. Nah, di sini ada jenis otot. Yang pertama ini ada otot rangka. Otot rangka ini terdiri atas berkas-berkas sel multinuklir dan silindris yang sangat panjang, yang memiliki garis-garis melintang atau lurik. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping bentuk dari otot rangka. Yang dimaksud dengan sel multinuklir yaitu sel yang memiliki inti lebih dari satu pada setiap selnya. Nah, bentuk dari otot rangka ini yaitu serabut. Nah, cara kerja dari otot rangka ini sadar atau volunteer. Kemudian reaksi otot rangka terhadap rangsang ini sangat cepat. Nah, letak dari otot rangka biasanya berada pada rangka-rangka. Kemudian ada otot jantung. Nah, otot jantung ini memiliki garis melintang dan terdiri atas sel-sel panjang yang bercabang, yang terletak paralel satu sama lain. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Bentuk dari otot jantung ini serabut bercabang. Kemudian, cara kerja dari otot jantung ini tak sadar atau influenter. Nah, reaksi terhadap rangsangnya pun sama seperti otot lurik, yaitu cepat. Kemudian, letak dari otot jantung berada pada jantung. Kemudian ada otot polos. Otot polos ini terdiri dari kumpulan sel-sel fusiform yang tidak bergaris bila diamati dengan mikroskop cahaya. Nah, apa sih sel fusiform ini? Saya jelaskan sekilas ya. Sel fusiform ini merupakan bentuk seperti gelendong. Nah, jadi otot polos ini bentuknya ini seperti gelendong. Kemudian bentuk dari otot polos ini yaitu seperti tadi ya, karena otot ini terbentuk dari sel-sel fusiform yaitu gelendong, maka bentuknya pun seperti gelendong. Kemudian cara kerjanya pun tak sadar atau influenter, dan letak dari otot polos ini biasanya berada pada bagian visceral. Fungsi umum otot. Nah, di sini fungsi yang pertama yaitu sebagai pergerakan, di mana otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Dan yang selanjutnya itu sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur, di mana otot ini menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam kondisi berdiri ataupun saat pada kondisi duduk. Dan yang selanjutnya otot ini berfungsi sebagai produksi panas.
di mana kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, di sini ada gerak pada otot. Nah, yang pertama ini ada gerak otot sinergis atau searah. Mengapa bisa diartikan searah? Karena hubungan antar otot satu dan yang lainnya itu bersamaan atau bekerja sama. Nah, sehingga menimbulkan gerakan yang searah. Contohnya pada gambar ini. Nah, pada gambar ini merupakan kerja dari gerak otot yang searah. Kemudian di samping ini terdapat gerak otot antagonis atau berlawanan. Nah, mengapa bisa disebut gerak otot antagonis? Karena hubungan antar otot yang satu dengan yang lain ini kerjanya saling bertolak belakang atau tidak searah dan menimbulkan gerak yang berlawanan. Bisa dilihat contohnya ketika kita sedang memainkan barbel. Nah, ketika tangan kita berada di bawah, kemudian kita angkat ke atas, nah itu menimbulkan gerak otot antagonis. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa contoh lagi dari gerak antagonis seperti flexion, kemudian extension, dan abduction dan adduction. Abduction ini gerakan yang anggota gerak yang mendekati bagian tengah tubuh atau medial, sedangkan yang abduksi ini gerakan anggota tubuh yang menjauh dari tengah tubuh. Seperti pada gambar yang ada di sini. Nah, kerja aktin dan miosin. Sebelum kita masuk ke kerja aktin dan miosin, di sini kita harus tahu dulu nih bagian mana yang terdapat aktin dan miosin. Pada gambar di sini terdapat gambar. Nah, di sini terdapat gambar dari otot bicep atau pada ini apa namanya pergelangan tangan. Nah, di sini biasanya otot bicep ini terlihat ketika kita sedang berolahraga barbel atau yang berhubungan dengan mengangkat tangan seperti itu. Nah, setelah kita potong otot ini, terlihat bahwa di sini terkumpul bulatan-bulatan. Nah, bulatan-bulatan ini bentuknya panjang dan bisa kita sebut atau bisa kita andaikan sebagai tali. Nah, jika kita tarik satu tali ini, nah maka muncul seperti ini. Satu tali ini kita sebut dengan fasikula. Nah, fasikula ini dikelilingi oleh jaringan-jaringan, yaitu jaringan sel saraf dan jaringan sel pembuluh darah, di mana jaringan-jaringan tersebut mempengaruhi kerja dari satu fasikula tersebut. Nah, pada satu fasikula ini terlihat bulatan-bulatan juga. Nah, jika kita tarik, maka dapatlah satu tali yang lebih kecil ukurannya dari tali fasikula. Nah, satu tali ini kita sebut dengan serat otot atau sel otot. Nah, jika tadi pada satu organ kita tarik satu tali dinamakan fasikula, dan jika dalam satu fasikula terdapat banyak tali, nah satu tali tersebut kita namakan sebagai serat otot. Nah, serat otot ini
terdiri dari sel otot ini terdiri dari mitokondria, inti sel, dan membran sel yang lainnya. Nah, kemudian sel-sel organ-organ itu sama halnya seperti sel-sel yang ada pada makhluk hidup yang lainnya gitu peranannya. Akan tetapi membran sel di sini diberi nama sebagai sarkomer. Nah, bisa dilihat pada bulatan ini nih, yang sebelah sini, dari satu serat otot, kita tarik lagi satu tali yang lebih kecil ukurannya dari serat otot ini. Nah, jika kita tarik, maka akan terlihat seperti ini. Dan di sini perbesarannya. Nah, kita sebut satu tali itu sebagai miofibril. Nah, dalam satu miofibril ini terdapat sekumpulan sarkomer-sarkomer. Nah, sarkomer di sini yang akan atau disebut kumpulan sarkomer ini disebut sebagai unit kontraksi, di mana bisa meregangkan dan mengeraskan saat terjadinya kontraksi. Nah, di sini terdapat zona atau pembatas Z dan zona H. Nah, di mana keduanya ini sangat berpengaruh ketika sarkomer tersebut melakukan kontraksi. Nah, ketika sarkomer ini kita perbesar, nah terlihat bahwa ada filamen atau serat tebal dan serat tipis. Nah, serat tebal ini bisa dikatakan sebagai miosin dan serat tipis ini bisa dikatakan sebagai aktin. Nah, bisa dilihat pada gambar yang berada di bawah ini. Bahwasanya ketika di awal aktin akan miosin ini, kepala miosin akan menempel pada bagian dari aktin, dan terdapat di situ akan terdapat ATP, di mana ATP ini berperan sebagai energi bagi sirkulasi sistem kerja dari aktin dan miosin. Nah, kemudian ATP ini mempengaruhi miosin bisa menempel pada aktin. Nah, kemudian pada step pertama seperti tadi si kepala miosin itu menempel pada bagian aktin. Nah, selanjutnya setelah terjadinya kerja dari aktin dan miosin, maka fosfat itu akan dilepas oleh ATP tersebut. Nah, sehingga nantinya jadi adenosin, karena yang tadinya fosfat jadi tinggal 2 saja, seperti itu. Nah, kemudian untuk step yang kedua, nah miosin ini penuh dengan energi, sehingga miosin akan
maju atau bergerak ke depan. Nah, sehingga miosin akan lebih kuat menempel ke aktin. Nah, ketika tadi fosfat ini lepas, maka energi pada kepala miosin ini pun akan ikut lepas. Kemudian selanjutnya miosin akan terdorong ke belakang. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, setelah yang tadi fosfat itu dilepas, maka ADP itu akan dilepas oleh miosin ini. Nah, begitulah step dari kerja aktin dan miosin. Kemudian ada terminologi otot. Nah, di sini terminologi otot menurut bentuk tubuhnya. Yang pertama ini ada musculus deltoideus. Nah, di sini bentuknya ini digambarkan dengan yang ini, yang diberi warna hijau. Yang diberi warna hijau pada ini, bagian pundak. Nah, otot musculus deltoideus atau otot deltoideus ini merupakan otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia. Kemudian yang selanjutnya ada musculus trapezius, di mana otot ini merupakan otot yang menyusun struktur punggung manusia, dinamakan trapezius sebab bentuknya ini yang diberi warna hijau ini mirip dengan bangunan trapesium atau sudut-sudutnya ini berada di leher. Nah, kemudian ada serratus anterior, di mana ototnya ini sangat besar, tipis yang berada di dinding lateral dada. Nah, bisa dilihat pada gambar ini yang diberi warna hijau ini. Nah, sedangkan tata nama cara menurut seratnya. Di sini ada musculus transversus linguae, di mana otot lingual transversal ini diversarapi oleh saraf kranial 12, yaitu hipoglossus atau otot ini berfungsi untuk mempersempit dan memanjangkan lidah. Nah, fungsi dari otot ini yang diberi warna hijau ini seperti tadi untuk mempersempit dan memanjangkan lidah. Nah, selanjutnya di sini ada musculus obliquus externus abdominis, di mana salah satu otot ini berada pada permukaan yang diberi warna hijau. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, anatomi dan struktur mikroskopis. Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot rangka atau testus muscularis striatus, kemudian ada otot jantung atau testus muscularis cardiacus, dan yang terakhir otot polos atau testus muscularis non striatus. Next. Nah, otot rangka atau testus muscularis striatus ini adalah otot yang berbentuk silindris panjang dengan diameter 10 sampai 100 mikrometer. Pada otot rangka terdapat banyak inti sel yang terletak di tepi. Otot rangka terdiri atas serat nuklir yang memanjang dan besar. Panjang serabut pada otot rangka berbeda-beda, yaitu pada manusia panjang serabutnya berkisar antara 3-4 cm, sedangkan pada hewan dapat mencapai 12 cm.
Next. Pada otot rangka, terdapat 3 jaringan ikat. Yang pertama ada selubung luar jaringan ikat padat yang mengelilingi seluruh otot disebut epimysium. Epimysium juga merupakan lapisan terluar dalam struktur organisasi otot. Yang kedua, jaringan ikat di sekitar masing-masing vasikula atau serabut otot disebut perimysium. Yang ketiga itu, setiap serabut otot dikelilingi oleh selapis halus jaringan ikat disebut endomysium. Endomysium juga merupakan lapisan otot paling dalam. Kemudian kita bahas strukturnya. Kita lihat pada gambar. Setiap otot itu melekat pada tulang. Nah, otot rangka juga demikian. Jadi kita lihat gambarnya itu tendon melekat pada bone. Tendon ini merupakan jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan otot dengan tulang. Setiap otot punya tendon di bagian ujung-ujungnya. Tendon ini memiliki kemampuan meregang sangat kecil. Tugas tendon adalah untuk mengirimkan daya di antara tulang dan otot. Pada dasarnya, tendon ini yang memungkinkan kita bergerak karena tendon adalah perantara ketika otot menggerakkan tulang. Kemudian, pada otot rangka juga ada blood vessel. Blood vessel ini merupakan pembuluh darah yang memiliki struktur seperti tabung yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada yang namanya vasikel. Vasikel ini merupakan bandel atau serat yang dikelilingi perimysium. Kemudian ada sarkolema yang merupakan membran plasma dari serat otot yang membungkus sarkoplasma. Kemudian ada nuklei atau inti sel. Nah, kemudian pada otot rangka juga terdapat myofibril. Myofibril ini merupakan suatu struktur berbentuk silindris pada serabut otot yang terdiri dari filamen-filamen atau myofilamen. Next. Nah, jika gambar otot rangka tadi ditelusuri secara lebih dalam, maka akan terlihat tampilannya seperti pada gambar ini. Jika kita lihat sekilas, otot rangka terdiri dari struktur bulat-bulat yang terpisah oleh jaringan ikat. Tapi sebenarnya struktur bulat-bulat itu memanjang dan memiliki struktur-struktur lagi di dalamnya. Selanjutnya kita perhatikan myofibril. Jika kita perbesar, maka akan terlihat seperti gambar di kanan. Nah, setiap myofibril ini terbentuk dari filamen yang berjalan sejajar, yang terdiri dari filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal ini memiliki panjang 1,6 mikrometer dengan lebar 15 nanometer. Protein utamanya adalah myosin. Nah, filamen tipis memiliki panjang 1,0 mikrometer dengan lebar 8 nanometer. Protein utamanya adalah aktin, tropomyosin, dan troponin. Di myofibril terdapat suatu unit fungsional atau asas otot rangka yang disebut dengan sarkomer, seperti pada gambar yang diperbesar di sebelah kiri bawah. Next. Nah, ini dia sarkomernya. Sarkomer ini dibatasi oleh 2 garis, yaitu zona Z. Pada sebuah sarkomer terdapat daerah gelap, yaitu pita A atau anisotropik yang dibentuk oleh filamen tebal dan sebagian filamen tipis sebelah menyebelah. Kemudian daerah yang lebih terang, yaitu pita I atau isotropik, dibentuk oleh bagian sisa-sisa filamen tipis tanpa filamen tebal. Nanti zona Z melewati titik ini, melewati titik tengah pita I. Nah, pada tengah pita A terdapat daerah yang lebih terang, yaitu zona H, yang dibagi oleh garis M. Kemudian kita membahas kaitan sarkomer ini dengan mekanisme gerak.
Kaitannya itu adalah ketika filamen tipis dan filamen tebalnya saling berhimpitan. Filamen aktin atau filamen tipis menyusup untuk memanjang ke dalam pita A, kemudian mempersempit dan menghalangi pita H. Selanjutnya sarkomer akan memendek saat berkontraksi, kemudian pemendekan sarkomer akan membuat serabut otot memendek. Begitu pula dengan otot secara keseluruhan sehingga terjadilah kontraksi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada perkembangan otot rangka. Nah, untuk perkembangan otot rangka ini dia mulai berdiferensiasi saat sel mesenkimal atau yang disebut mioblast ini tersusun dan menyatu bersama saluran multinuklir yang lebih panjang. Dan biasa itu disebut dengan miotub. Nah, miotub ini dia terus berdiferensiasi membentuk miofilamen fungsional dan intinya ini terdorong dan menekan sarkolema. Bisa dilihat pada gambar itu yang awalnya mioblasnya itu dia menyatu dan memanjang gitu, dan dia itu berdiferensiasi menjadi serat-serat otot. Bisa dilanjut oleh rekan saya di next. Nah, selanjutnya ada otot jantung atau textus muscularis cardiacus. Pada otot jantung terdapat ciri unik, yaitu adanya garis gelap melintang yang melintasi deretan sel-sel jantung dengan interval yang tidak teratur. Seperti namanya, otot jantung ini hanya berada di jantung. Selnya berdiameter sekitar 15 mikrometer dan panjangnya antara 85 sampai 100 mikrometer. Otot jantung ini memiliki 1 atau 2 inti sel. Next. Nah, ini merupakan gambar dari struktur otot jantung. Diskus interkalaris ini adalah kompleks pertautan yang terdapat pada pertemuan antara sel-sel otot jantung yang bersebelahan. Sel otot jantung ini kuat dan saling berhubungan. Kemudian terdapat juga luang tubulus transversal. Kemudian ada yang namanya sarkolema. Sarkolema merupakan salah satu unit jaringan otot yang terbentuk dari filamen miosin tunggal yang di kedua sisinya terhubung pada 2 filamen aktin. Kemudian terdapat juga inti sel. Inti sel ini merupakan pusat pengendali sel. Pada otot rangka juga terdapat desmosom. Desmosom ini merupakan salah satu struktur yang terdapat di dalam diskus interkalaris. Selanjutnya ada mitokondria atau disebut juga sebagai pembangkit tenaga sel. Taut celah pada bagian yang berada lebih longitudinal di setiap diskus memiliki berbagai taut celah yang mana akan memungkinkan pertukaran ion secara kontinu di antara sel-sel yang bersebelahan. Next. Selanjutnya ada otot polos atau testus muscularis non striatus. Otot polos ini adalah otot yang tidak berlurik dan involunter. Kemudian, serat otot polos atau visceral merupakan sel panjang yang runcing tanpa garis melintang. Panjang sel otot polos ini bervariasi dari 20 mikrometer pada pembuluh darah kecil sampai 500 mikrometer pada uterus di masa kehamilan. Sel otot polos ini memiliki satu inti di pusat pada bagian sel yang terlebar. Kemudian kita perhatikan gambarnya. Di situ terdapat nukleus dan muscle fiber.
Nukleus ini merupakan inti sel yang terdapat pada otot polos yang berfungsi sebagai pengendali atau pusat perintah kegiatan sel. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa nukleus ini terletak di bagian sel yang terlebar. Kemudian ada muscle fiber. Muscle fiber ini merupakan serabut sel yang panjang dan tidak bercabang. Muscle fiber adalah sel yang berkinti banyakan dan menyebar di bagian pinggir. Next. Ini merupakan tabel perbedaan antara ketiga otot. Di mana hal pembedanya yaitu bentuk. Pada otot rangka bentuknya itu serabut, pada otot jantung berbentuk serabut bercabang, dan pada otot polos berbentuk gelendong. Warnanya juga berbeda-beda. Warna pada otot rangka yaitu lurik, pada otot jantung juga lurik, sedangkan pada otot polos warnanya itu polos. Cara kerja pada otot rangka yaitu sadar atau volunteer, sedangkan otot jantung bekerja secara tak sadar atau involunteer. Begitu pula dengan otot polos, dia bekerja secara tidak sadar dan atau involunteer. Kemudian inti. Pada otot rangka ini terdapat banyak inti di bagian tepi. Pada otot jantung, intinya ada satu yaitu di tengah. Kemudian pada otot polos terdapat satu inti. Reaksi terhadap rangsang. Nah, pada otot rangka ini reaksinya itu cepat. Begitu pula dengan otot jantung. Tapi berbeda dengan otot polos, yang mana reaksi terhadap rangsangnya itu lambat. Kemudian letak otot rangka itu terletak pada rangka, otot jantung terletak pada jantung, dan otot polos terletak pada bagian visceral. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada proses perkembangan otot. Nah, perkembangan otot ini bisa terjadi dengan mekanisme hiperplasia atau bertambahnya jumlah sel otot. Nah, pertambahan ini terjadi akibat adanya kerusakan oleh sel otot yang mengaktifkan sel induk otot atau sel satelit. Sehingga nukleusnya ini membelah menjadi sel otot baru. Dengan bertambahnya sel otot ini, maka massa ototnya ini semakin besar, dan sintesis protein atau produksi aktin dan miosinnya pun juga akan menjadi lebih banyak. Bisa di next. Nah, di sini ada gambaran umum perkembangan otot. Pada perkembangan otot itu, pembentukan sistem otot dimulai sekitar 4 minggu perkembangan embrionik. Nah, sel-sel awal pada perkembangan atau pembentukan otot ini disebut mioblast. Sebagian besar otot kita ini berkembang dari mesodermal germ layer, kecuali beberapa jaringan otot polos seperti pupil, kelenjar, keringat, dan kelenjar susu. Next. Lalu di sini ada regenerasi jaringan otot. Otot rangka ini regenerasinya dapat terjadi karena populasi sel satelit otot cadangan dapat bervoleransi, menyatu, dan membentuk serat otot baru. Lalu pada otot jantung ini dia tidak memiliki sel satelit dan hampir tidak memiliki kapasitas untuk beregenerasi setelah awal masa kanak-kanak. Nah, defek atau kerusakan pada otot jantung ini umumnya digantikan oleh proliferasi fibroblast dan pertumbuhan jaringan ikat yang membentuk parut miokardium. Lalu pada otot polos, regenerasinya ini, otot polos ini terdiri atas sel pipih monokuler. Dia mampu memberikan respon regeneratif yang lebih aktif. Next. Lalu ada anatomi perbandingan sistem otot pada hewan vertebrata. Di sini nanti ada anatomi perbandingan dari aves, reptilia, pisces, amfibi, dan mamalia.
Nah, yang pertama ini ada sistem otot Pisces. Sistem perototan atau muskularis pada ikan ini sebenarnya sama seperti sistem perototan vertebrata lainnya. Dia ini terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, sistem otot pada ikan ini terpusat pada gerakan tubuh lateral. Nah, gerakan tubuh lateral ini adalah contohnya itu gerakan membuka dan menutup mulut serta gill apertura atau seperti penutup lubang atau celah insang, dan gerakan sirip yang relatif sederhana. Nah, berdasarkan bentuknya, otot pada ikan ini terbagi atas skilostomin yang dimiliki oleh kelompok Agnatha dan Piscine. Nah, kelompok Agnatha dan Piscine ini termasuk golongan Osteichthyes dan Chondrites. Pada kelompok Skilostomin ini, bentuk miomernya terdiri dari satu lekukan ke dalam dan dua lekukan keluar, di mana ujungnya ini tumpul. Sedangkan pada miomer penyusun otot Piscine ini memiliki lekukan yang ujungnya tajam. Penyebutan otot rangka pada ikan ini berbeda-beda tergantung dari sistem gerak yang dilakukan, lokasi otot, serta struktur otot dan pergerakannya. Bisa di next. Nah, lalu berikutnya ada sistem otot pada amfibi. Dalam sistem perototan ini, amfibi sebenarnya nggak jauh berbeda pada sistem organ yang lain. Sebagian besar merupakan perkembangan dari peralihan keadaan otot ikan dan reptil, di mana proses sistem otot pada ikan ini terpusat pada gerakan sisi pinggir, membuka dan menutup insang, dan gerakan bersama dua sirip yang sederhana. Nah, karena amfibi ini dia hewan di dua alam, yaitu di perairan dan di darat, maka proses adaptasi di daratan ini mengubah struktur intinya. Sistem otot aksial pada amfibi ini masih berbentuk metamarik yang mirip dengan ikan, tetapi jelas terlihat perbedaannya. Bagian dari sistem otot bagian punggung amfibi ini dapat mempengaruhi gerakan kepala. Bagian amfibi itu ada bagian luar, bagian dalam, dan otot bagian punggung. Next. Nah, selanjutnya di sini ada sistem otot pada reptil. Untuk reptil sendiri, otot aksial atau otot badannya ini dia menunjukkan beberapa spesialisasi seperti yang ditemukan pada mamalia. Nah, otot reptil ini terdapat pada gerakan lateral tubuh. Contohnya itu menggerakkan ruas-ruas tulang belakang. Hal ini bisa diamati terutama pada bangsa ular sebab jaringan otot lengan sudah menghilang. Di sini ada fungsi-fungsi otot pada reptil. Yang pertama itu ada trapezius, dia fungsinya untuk memperkuat bahu, ada latissimus dorsi untuk memperkuat punggung, ada intercosta untuk mengangkat rusuk, ada rectus abdominis untuk mengepiskan dinding perut, ada transversus untuk menekan perut, menegangkan dan menarik dinding perut, ada external oblique untuk rotasi toraks ke sisi yang berlawanan, ada internal oblique yang berfungsi untuk rotasi toraks ke sisi yang sama, dan ada extensors yaitu untuk pergelangan tangan. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada sistem otot pada aves. Sistem otot pada aves atau burung ini dia berbeda dalam banyak hal dari kebanyakan vertebrata daratan lainnya. Otot-otot leher dan rahang
menunjukkan banyak spesialisasi yang dikaitkan dengan kebiasaan burung, ya ini juga kurang berkembang. Lalu di sini otot punggung aves atau bagian belakang tubuhnya ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu ada trapezius atau otot kerudung. Dia itu fungsinya untuk mengangkat dan menarik sendi bahu. Terus bagian atasnya itu dia menarik skapula ke bagian medial dan yang bawah menarik ke bawah internal. Lalu yang kedua itu ada musculus latissimus dorsi atau otot punggung lebar. Dia berfungsi untuk menutupi ketiak, bagian belakang, menengahkan dan memutar tulang pangkal lengan ke dalam. Lalu yang ketiga itu ada musculus lumboid atau otot belah ketupat. Fungsinya itu untuk menggerakkan tulang belikat ke atas dan ke tengah. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada sistem otot pada mamalia. Di sini ada beberapa nama-nama sistem otot pada mamalia. Itu ada yang pertama ada musculus masseter. Dia itu melekat pada rahang atas dan rahang bawah. Muskuli ini kuat, berguna untuk mengunyah. Lalu yang kedua itu ada muskuli sternocefalica. Dia ini menggandeng kepala dan sternum. Lalu ada musculus pectoralis. Dia ini berbentuk lebar, melekat pada sternum dan humerus. Lalu ada musculus rectus abdominalis. Dia terletak di tengah-tengah perut, menghubungkan pelvikus dan sternum, menutup ruang perut pada bagian ventral atau bawah. Lalu ada musculus obliquus abdominalis. Musculus ini terdiri atas 2 bagian, yaitu musculus obliquus externa dan musculus obliquus interna. Musculus ini menutup perut bagian samping. Lalu, next. Ada musculus transversus abdominalis. Dia ini terletak di bagian bawah musculus obliquus interna, atau yang tadi ada pada musculus obliquus abdominalis, ya. Terus ada musculus intercostalis. Dia ini terdiri atas 2 bagian, yaitu musculus intercostalis interna dan musculus externa. Musculus intercostalis ini terdapat di antara costae. Lalu ada musculus intissimus dorsi. Dia terdapat di atas punggung, membujur dari leher hingga tulang pelvikus. Lalu sebenarnya itu yang ke-9 ya, ada musculus-musculus yang terdapat pada tiap-tiap ekstremitas anterior dan posterior. Dia itu berfungsi untuk menggerakkan kaki dan bagian-bagian pada kaki. Nah, karena bisa diketahui sistem-sistem otot pada hewan vertebrata itu memiliki perbedaan-perbedaan, oleh karena itu hewan vertebrata itu mempunyai perbandingan sistem otot gitu. Nah, untuk sistem otot pada Pisces ini sendiri, sistem otot pada Pisces itu sistem otot pada Pisces itu terletak pada penggerak tubuh, sirip-sirip, insang, serta organ listrik. Sedangkan sistem otot pada katak itu berada dari susunan myoton primitif, terutama dalam appendix. Lalu otot-otot segmental pada amfibi mencolok pada tubuh, serta segmen kaki pada amfibi ini, segmen kaki teratasnya berotot besar. Lalu sistem otot pada reptil, sistem otot buaya itu lebih rumit karena gerakannya lebih kompleks. Otot-otot kepala, leher, dan kakinya itu tumbuh baik walaupun kurang jika dibandingkan pada mamalia, serta segmentasi ototnya jelas pada kolumna vertebralis dan rusuk. Untuk sistem otot aves, tulang kuadrat dari tengkorak
mempunyai dua permukaan artikular dorsal. Semua tulang pelvis menyatu, lalu ada sebuah pygosphil, dan sternum pada Aves ini mempunyai 4 buah tekik atau celah posterior. Lalu otot pectoralis mayor pada otot pectoralis mayornya ini menarik tulang humerus ke bawah atau berarti sayap ke bawah. Sebaliknya otot pectoralis minornya ini menarik sayap ke atas. Untuk sistem otot pada mamalia, dia tulang kuadratnya itu mempunyai dua permukaan antrikular dorsal. Sama seperti Aves tadi. Lalu semua tulang pelvis menyatu, ada sebuah pygosphil, lalu sternumnya mempunyai 4 buah tekik atau celah posterior, otot pectoralis mayornya dimulai pada lunas tulang sternum dan menarik tulang humerus ke bawah, atau berarti menarik sayap ke bawah. Sebaliknya, otot pectoralis minornya itu dia menarik sayap ke atas. Next. Nah, di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan. Dan mungkin hanya itu saja sedikit pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.